Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Indah Rusdi. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal simulasi ujian nasional tahun 2019 mata pelajaran IPA. Langsung saja soal pertama, yaitu besaran kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu A. Panjang dan waktu, B. Massa dan waktu, C. Panjang dan massa, D. Waktu dan volume. Ayo kita lihat pembahasannya. Nah, di sini besaran ada dua, yaitu besaran pokok, ada juga namanya besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya sudah ditentukan, sedangkan besaran turunan adalah turunan dari besaran pokok atau kumpulan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok itu hanya ada 7, jadi tidak lebih, yaitu disingkat dengan massa paling indah, waktu kujumpa Susan, di mana emanya itu adalah massa, palingnya itu panjang, intensitas cahaya, waktu kuat arus, jumlah zat dan suhu. Nah, di sini kalian harus pahami dan hafal dari 7 besaran pokok ini beserta satuan dan alat ukurnya. Pertama itu massa. Massa satuannya adalah berdasarkan satuan internasional, yaitu kilogram, sedangkan alat ukurnya adalah neraca atau timbangan. Kemudian panjang. Panjang ini satuannya adalah meter, alat ukurnya bisa mistar, penggaris, rollmeter, mikrometer, sekrup, dan jangka sorong. Yang ketiga adalah intensitas cahaya. Satuannya kandela, disingkat dengan CD. Nah, alat ukurnya itu kandelometer. Sekarang besaran pokok yang keempat adalah waktu. Satuannya sekon. Alat ukurnya arloji, jam dinding, stopwatch. Yang kelima adalah kuat arus listrik. Satuannya adalah ampere yang disangkut dengan A, yang diukur dengan menggunakan amperemeter. Sedangkan nomor 6 jumlah zat, satuannya adalah mol, alat ukurnya tidak ada. Kemudian nomor 7 suhu. Suhu ini satuan berdasarkan satuan internasionalnya, yaitu Celcius, yang diukur dengan termometer. Nah, adapun besaran turunan yaitu semua besaran kecuali 7 besaran pokok. Contohnya yaitu luas, satuannya meter pangkat 2, volume, satuannya meter pangkat 3, kecepatan, satuannya meter per sekon, percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2, massa jenis, satuannya kilogram per meter pangkat 3, gaya, kilogram per meter, Nah, adapun contoh besaran turunan yaitu semua besaran kecuali 7 besaran pokok yang dibahas tentang yang tadi ya. Contohnya yaitu luas satuannya meter pangkat 2, volume satuannya meter pangkat 3, kecepatan satuannya meter per sekon, percepatan satuannya meter per sekon pangkat 2, massa jenis satuannya kilogram per meter pangkat 3, gaya satuannya kilogram meter per sekon pangkat 2 atau bisa juga newton, tekanan satuannya newton per meter pangkat 2, di mana keterangannya M itu adalah meter, S adalah sekon, Kg adalah kilogram, dan N adalah newton. Nah, kita kembali ke soal besaran kecepatan. Nah, yang ditanyakan adalah besaran kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari dua besaran pokok. Ingat, kecepatan tadi satuannya adalah M per S
atau meter per sekon, di mana meternya ini adalah panjang, sedangkan sekon itu adalah waktu. Jadi jawabannya A. Ayo kita lanjut. Percepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, percepatan rumusnya tadi adalah meter sekon pangkat 2. Jadi meter itu besaran pokok dari panjang, sedangkan sekon besaran pokok dari waktu. Jawabannya A. Lanjut. Perhatikan tabel di bawah ini. Di sini ada tabel besaran disertai dengan alat ukurnya. Berdasarkan tabel di atas, maka besaran dan alat ukur yang tepat adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Langsung saja, katanya nomor 1 itu panjang, alat ukurnya stopwatch. Salah ya. Nomor 2 kuat arus, alat ukurnya amperemeter. Iya betul. Suhu, alat ukurnya neraca. Salah ya, suhu itu alat ukurnya adalah termometer. Kalau massa, alat ukurnya neraca. Betul. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 C. Baiklah, mari kita lanjut. Nomor 2, berdasarkan data berikut yang menunjukkan sifat zat cair adalah, nah di sini adalah optionnya, kemudian di sini adalah sifat-sifatnya ya, sifat-sifatnya. Sebelum kita menjawab, mari kita lihat pembahasan dari sifat zat cair, zat gas, dan zat padat. Nah ini klasifikasi materi zat. Ada 3, ada namanya padat, cair, dan gas. Nah, deskripsinya atau perbedaan dari ketiga zat tersebut. Yang pertama itu bentuk zat. Zat padat itu bentuknya tetap, zat cair itu dapat berubah, zat gas dapat berubah. Sedangkan volumenya, zat padat itu tetap, zat cair tetap, zat gas dapat berubah. Daya tarik antar partikel, padat itu sangat kuat, sedangkan cair itu agak lemah. Kalau gas sangat lemah. Jadi dari kata agak lemah dengan sangat lemah bedakan ya. Sedangkan ruang antar partikel ini berdekatan. Kalau zat cair itu berdekatan tetapi renggang, sedangkan zat gas itu berjauhan. Dapatkah partikel dikompresi atau dimampetkan? Dimampetkan itu bisa dikibas ya. Kalau padat itu tidak dapat dimampetkan. Kalau cair itu sulit dimampetkan. Kalau gas itu mudah dimampetkan. Gambar molekulnya. Di sini ada gambar molekul. Jika zat padat itu berdekatan ya. Berdekatan tadi, jika zat cair itu berdekatan tetapi renggang. Kalau zat gas itu berjauhan molekulnya. Massa jenisnya, zat padat itu besar, zat cair itu sedang, zat gas itu sangat kecil. Kemudahan mengalir, zat padat tidak mengalir, sedangkan zat cair itu dapat mengalir, zat gas itu dapat mengalir. Kalau zat padat bisa kita lihat contohnya adalah batu. Kalau zat cair itu air. Kalau zat gas itu bisa gas, misalkan udara. Bisa juga udara dalam tabung gas. Itu contohnya ya. Lanjut kita bahas soal nomor 2 tadi ya. Jadi berdasarkan data berikut yang menunjukkan sifat zat cair yang ditanyakan adalah sifat zat cair. Jadi bentuknya, kalau sifat zat cair itu bentuknya tetap tidak ya. Di antara B dengan D. Misalkan zat cair kita simpan di tempat gelas bentuk U.
kemudian kita simpan di gelas bentuk tabung, maka bentuknya akan berubah, jadi tidak tetap ya. Volumenya tetap. Oke, betul, volumenya saat cair itu tetap, jadi antara B dan D. Gaya tarik antar partikel sangat lemah. Ingat ya, kata sangat. Jadi kalau saat cair tadi agak, jadi ada kata agak, berarti kalau sangat itu tidak ya, berarti jawabannya B. Jarak antar partikel berdekatan. Oke, berdekatan tetapi renggang, tetapi tetap cocok berdekatan ya, jawabannya B. Baiklah, mari kita lanjut dengan soal yang sama. Perhatikan tabel sifat benda berikut. Di sini ada nama bendanya, di sini ada ciri-cirinya. Benda padat, cair, dan gas berturut-turut adalah, kalau benda cair, benda padat itu bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Jadi jawabannya 4 untuk benda padat. Cair bentuknya berubah, volumenya tetap. Jadi jawabannya nomor 2. Gas dia berubah, jadi 3. Jadi jawabannya yang berturut-turut adalah 4, 2, dan 3 D. Mari kita lanjutkan soal yang serupa. Nabila meneliti sifat 4 zat di laboratorium. Dari hasil penelitiannya, sifat gas yang benar. Sifat gas yang benar. Nah, di sini ada sifatnya, di sini ada optionnya A, B, C, dan D. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu bentuknya tetap dengan sifat gas. Bentuknya tetap tidak. Jadi jawabannya antara A dengan C. Volumenya tetap tidak ya, volumenya tidak, jadi jawabannya A. Kita lihat dulu ciri berikutnya. Masanya tetap ya, masanya tetap ya. Mudah dimanfaatkan, betul. Dapat mengalir, betul. Jadi jawabannya sudah betul ya, jawabannya A. Lanjut, pembahasan nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. Kue agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga memadat. 2. Titik embung air memburangkan kaca mobil saat hujan. 3. Logam dicairkan Budi untuk menyolder. 4. Es batu di dalam gelas semakin lama berubah menjadi air. Pernyataan perubahan wujud yang memerlukan kalor atau panas terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Sebelum kita menjawab, mari kita lihat pembahasan nomor 3. Nah, di sini wujud zat tadi ada 3, padat, gas, dan cair. Nah, perubahannya itu ada 6. Yang pertama, zat gas ke cair namanya mengembun. Zat cair berubah menjadi padat namanya menguap. Zat gas berubah menjadi padat namanya mengkristal. Zat padat berubah menjadi gas namanya menyublim. Zat padat ke cair namanya mencair. Zat cair ke padat namanya membeku. Nah, dari perubahan wujud zat ini kita bedakan, ada yang menerima kalor atau memerlukan kalor, ada yang melepaskan kalor. Jadi ada yang memerlukan atau menerima kalor, ada yang melepaskan kalor. Nah, dari situ kita bedakan, yang memerlukan kalor itu menyublim, menguap, dan mencair ya. Sedangkan yang melepaskan kalor itu mengkristal, mengembung, dengan
membeku, jadi melepaskan kalor. Nah, kita ke nomor 3 yang tadi ya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. Kue agar-agar dimasukkan ke dalam cetakan hingga memadat. Berarti dia membeku ya, dari cair menjadi padat, membeku. Sedangkan titik embun air ini mengembun. Sedangkan logam dicairkan ini mencair. Batu di dalam gas semakin lama menjadi air, ini juga mencair. Jadi pernyataan wujud yang memerlukan kalor, yaitu mencair. Perhatikan, berarti jawabannya adalah 3 dan 4B. Kalau yang 1-2 itu membeku dengan mengembun. Kita lihat, membeku dengan mengembung, dia termasuk melepaskan kalor. Oke, soal serupa. Perhatikan perubahan wujud zat berikut. Perubahan wujud yang ditunjukkan oleh nomor 1, 3, dan 5 berturut-turut dinamakan. Yang pertama, dari cair ke padat namanya membeku. Dari nomor 3, dari gas ke padat namanya mengkristal. Nomor 5, dari cair ke gas namanya menguap. Jadi itulah tadi jawabannya adalah membeku, mengkristal dengan menguap. Sedangkan yang ke-6 adalah padat ke cair itu mencair, padat ke gas itu menyublim, gas ke cair itu mengembun. Jadi jawabannya adalah D. Baiklah, kita lanjutkan soal yang serupa ya. Perhatikan 4 kegiatan yang berkaitan dengan perubahan wujud berikut. 1. Air sirup disimpan oleh satria ke dalam kulkas sehingga menjadi es, berarti membeku. 2. Uap hasil rebusan daun cengkeh diembunkan, berarti mengembun. 3. Mentega diletakkan pada wajan panas untuk menumis sayuran, ini mencair karena menteganya itu mencair ya. 4. Harum kapur barus tercium Siti ketika masuk ke dalam atau ke kamar mandi. Contohnya adalah menyublim. Jenis perubahan wujud yang melepaskan kalor pada kegiatan tersebut ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Perhatikan yang ditanyakan adalah melepaskan kalor dari kata mengkristal, mengembun dengan membeku. Jadi yang membeku adalah air sirup disimpan oleh satria dengan mengembun. Jadi jawabannya 1 dan 2A. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor yang pertama itu nomor 1 karena dia membeku. Nomor 2 adalah mengembun. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Kita lihat ya, mengembun dengan membeku. Sedangkan untuk nomor 3 dan 4, mentega itu mencair, dia itu termasuk memerlukan kalor. Harum kapur itu menyublim, dia termasuk memerlukan kalor. Dari kata mencair dan menyublim, jadi dia termasuk memerlukan kalor. Baiklah, mari kita lanjut pembahasan nomor 4. Suhu rata-rata di kota Mataram yang disiarkan oleh BMKG adalah 30 derajat Celcius. Nilai suhu tersebut dinyatakan dalam skala Fahrenheit adalah A 18 derajat Fahrenheit, B 20 derajat Fahrenheit, C 54 derajat Fahrenheit, D 86 derajat Fahrenheit.
perhatikan. Sebelum kita membahas nomor 4, kita lihat pembahasannya ya. Konversi suhu. Di sini saya sudah sediakan tabel untuk mencari konversi suhu. Nah, di sini ditanyakan. Jadi bagian sini adalah ditanyakan. Sedangkan bagian sini adalah diketahui. Jika misalkan di soal itu diketahui adalah Celcius, yang ditanyakan adalah Fahrenheit, maka ditanyakan adalah Fahrenheit, yang diketahui adalah Celcius, maka rumusnya yang ini 9/5 kali C tambah 32. Nah, sebelumnya saya mau memberikan sebuah rumus cepat. Nah, rumus cepatnya yang perlu kalian paham di sini adalah titik beku dengan perbandingannya. Pertama itu yang ini C banding R banding F kurang 32 banding K kurang 273 sama dengan 5 banding 4 banding 9 banding 5. Jadi kalian paham itu, misalkan yang ditanyakan adalah F atau Fahrenheit. Di sini ada Fahrenheit kurang 32 sama dengan Fahrenheitnya itu adalah perbandingannya adalah 9 per Celcius yang dicari 9 berarti berapa Celciusnya, yaitu 5. 9/5 C karena Celciusnya yang dicari yang diketahui. Kemudian V sama dengan 9/5 C, yang ini minus 32 berpindah ke kanan, maka menjadi plus 32. Jadi rumusnya adalah 9/5 C ditambah 32. Jadi mirip yang tadi ya, mirip yang ini kita masukkan di soal. 9/5 C ditambah 32, 9/5 C nya 30 ditambah 32 jadi jawabannya adalah 86 derajat Fahrenheit. Jawabannya D. Baiklah, kita lanjut soal yang serupa. Suhu dalam ruangan 75 derajat Celcius jika dinyatakan dalam skala Fahrenheit adalah A167, B115, C103, D75. Jadi rumusnya mirip yang tadi ya. Fahrenheit sama dengan 9/5 kali C ditambah 32. Jadi 9/5 tambah 75 derajat Celcius ditambah 32. Di sini 9 kali 75 itu 675 dibagi 5 itu 135 ditambah 32 sama dengan 167 skala Fahrenheit. Jawabannya A. Baiklah,
Kita lanjut ke soal yang serupa. Air dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai mendidih bersuhu 100 derajat Celcius. Perubahan suhu tersebut pada pengukuran dengan termometer Fahrenheit yang sama dengan 80 derajat Celcius A 80 derajat Fahrenheit, B 112 derajat Fahrenheit, C 144 derajat Fahrenheit, D 176 derajat Fahrenheit. Jadi rumusnya juga seperti yang tadi ya, cuman di sini suhu derajat Celciusnya itu berubah. Jadi perubahannya yaitu 100 dikurang 20. 100 dikurang 20 itu 80 derajat Celcius. Yang ditanyakan itu 80 derajat Celcius berapa Fahrenheit. Jadi F sama dengan 9/5 kali C ditambah 32. 9/5, C-nya tadi adalah 80 ditambah 32. 9 kali 80 itu 720 dibagi 5, 144 ditambah 32. Jadi jawabannya adalah 176 derajat Fahrenheit. Jawabannya adalah D. Baiklah, pembahasan nomor 5. Ekstrak bunga sepatu awalnya berwarna ungu. Phenolphthalein awalnya tidak berwarna. Setelah ditambah zat yang diuji hasil seperti pada tabel. Di sini ada larutan. Di sini ketika hasil pengujian indikator menggunakan ekstrak bunga sepatu dan phenolphthalein hilang ditutupi oleh tabel. Berdasarkan pengujian larutan di atas, larutan yang bersifat asam kemudian ditanyakan adalah asam ditunjukkan oleh nomor. Baiklah, sebelum kita membahas, kita lihat dulu pembahasannya ya. Penentuan larutan asam dan basa. Jadi bisa digunakan dengan indikator alami, bisa juga dengan indikator buatan. Indikator alami itu kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, kunyit. Sedangkan indikator buatan itu lakmus merah, lakmus biru, metil merah, metil jengga, phenolphthalein. Kalau kubis merah, larutan asam itu merah muda, larutan basa itu hijau, larutan netral itu tetap tidak berubah warnanya ya, ungu atau merah. Nah, larutan asam itu warnanya merah muda. Kalau bunga mawar itu merah muda. Jadi intinya untuk larutan asam ini kebanyakan dia warna merah, kecuali dia jika indikatornya adalah kunyit, dia warna kuning. Larutan asam ini pasti akan merah, kecuali pada phenolphthalein dia tidak berwarna. Cara menghafalnya ya. Sedangkan kalau larutan basa dia beda-beda ya. Ada kalau kubis merah dia hijau, kalau bunga sepatu kuning, kalau bunga mawar dia hijau, kalau kunyit dia merah. Kalau larutan basanya itu lakmus merah, lakmus biru itu biru-biru. Kalau metil merah menjadi kuning, jingga menjadi kuning, phenolphthalein itu jadi merah. Kalau larutan netral itu tidak berubah warnanya. Warna kubis merah ya merah, bunga sepatu merah tua, bunga mawar merah muda, kunyit itu tetap jingga atau kuning ya. Larutan netral, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru, metil merah kuning, metil jingga kuning, dengan phenolphthalein itu tidak berwarna. Jadi yang ditanyakan di soal adalah ekstrak bunga sepatu untuk larutan asam dan phenolphthalein, yaitu ingat asam itu pasti dia warna merah, kalau phenolphthalein tidak berwarna. Jadi cari yang merah dengan tidak berwarna. Jadi jawabannya adalah B dan R 1 dan 3. Kita
lanjut soal yang serupa. Larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Perhatikan di sini ada larutan 1, 2, 3 dan 4. Di sini perubahan warna indikator. Ingat, asam tadi dia pasti merah. Apapun dikasih lakmus merah, baik lakmus biru pasti dia merah. Jadi yang jawabannya merah adalah 2 dan 4 jawabannya D. Baiklah, kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan tabel perubahan kertas lakmus pada beberapa larutan berikut. Di sini ada indikator lakmusnya. Di sini adalah larutan 1, 2, 3. Larutan yang bersifat basa ditunjukkan oleh angka A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Ingat, lakmus basah tadi dia sifatnya biru-biru, baik diberikan lakmus biru, lakmus merah, dia tetap biru-biru. Jadi jawabannya yang biru-biru adalah 2 biru-biru, 3 biru-biru. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Sedangkan nomor 1 merah-merah dia asam ya. Kalau 4 itu lakmus biru-biru, lakmus merah-merah dia netral karena tidak berubah warnanya tetap. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. Nah, itulah tadi pembahasan dari 1 sampai 5. Semoga bermanfaat. Untuk pembahasan nomor berikutnya saksikan terus ya di channel Nur Indah Rusti. Jangan lupa terus subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.